adalah darah tuh bercucuran. Kalau dicubit-cubit ya tahu ini luka tuh. Tetapi ibaratnya hati yang luka, kecewa, kalau dicubit-cubit pula tentunya akan timbul balik. Tapi nak mungkin tangan kau mencubitnya dah. Nah, di sana nak mungkin tangan kau mencubit dulu ya. Tapi kalau ada awak punya masalah, supaya nak gantung diri awak, supaya nak stres awak, supaya nak kalau urik di kepala, menurut awak itu baiknya jangan dikanak-kanak. Sereman je luka tadi. Jangan dicubit-cubit. Hati kalau luka, jangan dikanak-kanak. Yang lalu adalah berlalu. Ya enggak ya? Kita jalani perjalanan baru. Misalnya kok ini lain orang, taluk bayu ala buan kapal bulan lu tunis koci. Bungo lah gue kabun dah tinggal. Kumbang dak nama hingga lain. Itu tinggi dua aja. Ya enggak ya? Tapi beda aja Bu ya. Kalau nak dapet Bu ya orang lain, larinya. Pandangan jauh melepati alam, pandang dekat melepati tajam. Aku memandang wajahmu haram berpisah aja aku. Bekas sifat Allah yang bernama sama, mangku menangalah Muhammad. Dek bekas sifat Allah yang bernama besar, mangku melihatlah Muhammad. Bekas sifat Allah yang bernama kalam, yang terjadi ke wakil Muhammad, mangku bakatulah Muhammad. Itu nama Muhammad ni. Di beda Muhammad jadi Muhammad tu ya. Imam Sidi yang lagi viral kini ikut di youtubernya yang bernama Starlet Channel. Starlet Channel. Beliau kalau beliau ndak di undang-undangnya, alhamdulillah adalah sampingan beliau. Tetapi tidak pernah beliau kok berhenti dari undangan masyarakat yang menyenangi beliau, yang menyukai beliau tentang ceramah beliau. Banyak ceramah tentang kisah Nabi, banyak ceramah tentang wali Allah, banyak ceramah tentang hidup ke mati, banyak ceramah tentang diri sebenar diri, ayan kadiah, ayan sabitah, tubuh halus, tubuh kasar, beliau gudangnya. Jadi kita pun merasa bahagia. Ambo pun sendiri seorang pedagang di kaki lima, seorang pengalih. Ambo sebenarnya sana seorang pedagang atau seorang pengalih. Nambo jual aku adalah ubek. Tetapi sungguh pun begitu ubek nambo jual, ambo usahakan juga ubek ko bermanfaat untuk orang banyak. Berkat bimbing. Jadi nama mengalih itu ya kan ambo orang pengalih lah. Kadang-kadang di pasar tu Allah hilang ya nak. Di lapau Allah hilang. Misalnya di rumah wak Allah hilang. Kedapet di maapai Allah ku ada naknya. Kalau ada Allah dalam perasaan diri wak, tentu wak, apa nak kak buat itu tentu awak wak pikirkan dulu. Sebab Allah. Ini sebenarnya kan itu kecangku tadi kan ada sebagian daripada saudara-saudara awak enak. Ketika di hutan belantara Allah tu hilang dia. Ketika di puncak gunung Allah pun hilang dia. Lebih daripada itu di alam keramaian pun Allah pun bisa hilang. Aneh tapi nyata. Nah sebenarnya apa? Kalau dalam pengajian tasawuf namanya pengajian tua, yaitunya jagalah Allah dalam dirimu, peliharalah Allah dalam dirimu. Maksud daripada menjaga Allah dalam diri awak. Maksud itu dan memelihara Allah dalam diri awak. Jadi kalau orang yang tak mengerti dengan kalimat yang seperti itu, dikecilnya sesek. Allah nak kau jago, Allah nak kau pelihara, sentialah bertunanglah tu. Ini apa pengertian yang sebenarnya itu? Jagalah Allah dalam dirimu, peliharalah Allah dalam dirimu. Nah kalau nyangku secara menjabarkan atau menyurahkan kikiro, bagi kikiro lengkau. Ya tentu ilmu ambo yang dapat di Buya. Ilmu nambo ya tarangan di YouTube tuh, itu nambo sabuknya. Nah dulu ilmu pribadi ambo nak do di Buya. Tapi kalau ilmu nana biasa buat di YouTube Starlet Channel tuh, itu yang acok mau dengan kalalo mau dah mau putar aja channel YouTube Starlet kau mau dah dengan yo. Itu nak kamu sampai masa melawan guru jo kajinya. Habis itu kecil lah mau beko dorako ya. Itu kan bidang lah masing-masing ya. Nah, contoh seorang pedagang, seorang kaki lima akan biasa bertualang. Tentu inyo itu tidak sempat mengamalkan ayat-ayat yang seperti yang kini, seperti Buya kini. Ambo disibuk mengalir di kampung orang, mengalir ke pasisir, ke pasaman, kadang-kadang di Malaponasi lalu sinan.
Kadang-kadang di map penginapan lalu di sinan. Mangko tinggalah kampung awak. Krakatau madang dulu babungo bawah balun. Parantau lah bujang dahulu ke di kampung Paguno Balun. Coba dak tumbuh sabari jagung masamur itu gan. Sayang dia anak di petani, sayang di kampung tinggal-tinggal. Ganti malah tele hutan membuka teruko baru membangun sawah joladang. Dirakam penampai buan bata balau minang kabau. Ditangkuk lah belam nandia nanjinda indak ke kamar. Jadi ketika Nabi Muhammad tu tidak mungkin berdakwah di kampung halamannya, tanah tumpahan darahnya, inyo dilahirkan di negerinya sendiri, tidak mungkin nyo berdakwah situ lah, nyo lah disakiti, nyo lah dicemooh, malah nyo dibunuh lah, amun kau tinggal kampung halamannya, itu mah merantau nyo lah ke Madinah. Nah, di Madinah itulah beliau berjaya, Islam di sini berkembanglah Islam di situ. Sehingga mah di 90 beliau meninggal dunia. Di 90 beliau dikuburkan. Itu yang namanya Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi Muhammad ini ndak berupa batampan dah. Dipandang ndak berupa, dia wai ndak terasa. Tu nyom meliputi sagalona doa. Jadi Muhammad itu makanya dalam pengajian tua bukan merabah makan padi, entah kok merabah makan buah sekali dua. Bukan di Makkah Muhammad mati, entah kok kini sekali dua. Masa. Jadi Nabi Muhammad tuh di dalam diri awakku dan sebenarnya. Iya. Ada pula ulama-ulama mengatakan nan tubuh kita ke bayi balik negeri Makkah. Iya. Tubuh aku saja di kepala sampai kampung kaki diibaratkan laksana negeri Makkah. Di negeri Makkah itu cuma dua manusianya. Yang pertama Muhammad, yang kedua Bujayyi. Jadi Nabi Muhammad juga Bujayyi, kau nyoba cakap siang hari siang malam, baku rasai bertangka-tangka. Kalau mana Muhammad, aman santoso negeri Makkah. Kalau kalah Muhammad, angwih terpanggang negeri Makkah. Iya. Apa maksudnya tuh? Ketika Muhammad tu menang dalam batangka bercakap, berperang, mangko aman santoso lah negeri Makkah. Menang Nabi Muhammad. Muhammad. Oh Muhammad. Bukan Nabi Muhammad. Oh Muhammad. Bagaimana ceritanya itu ya? Ayo. Jadi nanti bawa aku kan diibaratkan laksana negeri Makkah. Iya. Di negeri Makkah tu kan duanya Muhammad juga Bujayyi. Nah ndak pernah putih baca kak loh. Ndak mau pusing perangnya loh. Aku menang Muhammad ketika itu aman santoso negeri Makkah. Kok kalah Muhammad angwih terpanggang negeri Makkah. Oh, baru ngerti ya Bu ya. Jadi ibarat batang tubuh aku ibaratkan negeri Makkah. Jadi berperanglah antara lahir dan batin. Berperanglah antara Sipai dan Zaid enak. Gimana itu ya? Bukan. Berperanglah antara Karajo Salah dengan Buruak. Iya. Karajo Elok dengan Buruak. Buat Nabi Muhammad itu kan diibaratkan Karajo Elok. Iya. Anak Abu Jahil itu Karajo Buruak. Dia di batang tubuh kok ketika awak mampu elok Muhammad namanya. Oh Muhammad yang punya kerajaan tu. Dia punya kerajaan tu. Rajin ibadah, rajin baca Quran, nak mau ambil dosa. Iya. Itulah nyo. Nan Abu Jahil kau nak buat kacau Buswati, pabimi, pengicuah, ambil dosa jo kacaunya. Ali kau nak perang berdua tahu siang malam. Ketika Muhammad tu menang, yo laman santoso dari Ketika Muhammad tu kalah, yo angin terpenggang dari Mekah. Binasulah awaknya. Iya. Itu nak ibaratkan di kajian tua itu nama Muhammad tadi. Jadi nama Muhammad itu tadi adalah dalam pengajian tua yaitu yang seritah tubuh nalui tampe palatan sipi Allah dan tujuan. Ayat ilmu kodrat iradat sama bahasa kalam. Jadi sipi Allah dan tujuan ko Allah lah ta'an lah
kepada Muhammad tadi. Hmm. Sampai terjadi sifat Allah yang tujuh sama Muhammad. Iya, iya. Kalau nak ada Muhammad ko nak bisa Allah meletakkan sifat yang tujuh. Kama kalau letakkan sifat yang tujuh. Amal ko ni sifat Allah yang tujuh ayat ilmu qudrat ada sama sekalam diletakkan ke Muhammad. Iya, iya. Sehingga Muhammad tu tadi dia kan bekas sifat Allah yang tujuh tadi, dia bekas hayat hiduplah Muhammad. Dia bekas ilmu maka tahulah Muhammad. Dia bekas kudrat maka berkuasalah Muhammad. Iya, iya. Dia bekas iradat berkehendaklah Muhammad. Dek bekas sifat Allah yang bernama sama mangko menangalah Muhammad. Dek bekas sifat Allah yang bernama basar mangko melihatlah Muhammad. Bekas sifat Allah yang bernama kalam yang terjadi kepada Muhammad mangko bakatolah Muhammad. Itu nama Muhammad ni. Di beda Muhammad jadi Muhammad tu lah gua tadi. Jadi yang Nabi Muhammad itu berupa manusia. Yang Muhammad itu dikatakan nama dia yang Muhammad Tubuhan Nabi. Atau nama Muhammad tu yang kebenaran. Yang kebenarannya dia. Iya. Yang tak bisa dirupa-rupakan. Subhanallah. Tetapi adalah sekali yang pernah menceliak dari fisik manusia tuh ya. Iya. Kalau di telantangan manusia tuh, satu diceliak bentuk kepala manusia itu bule. Iya. Satu di dado kan ada kerangko. Di ginjal kan ada bule. Iya. Enak ginjal. Di kaki itu tagak kalau orang melantang. Itu kayak tulisan Muhammad ya. Kalau nasabana kan iya. Dalam tubuh awak kan memang tulisan Muhammad. Mim ha mim da. Iya. Mim ha mim da. Muhammad. Yang jali bananya tubuh manusia kuah bantu Muhammad adalah ketika kita duduk tahiyatu. Masya Allah. Tahiyatu mereka. Iya. Duduk bersimpuah ya. Mereka tahiyatu. Oh dewan. Ko mim kepala kan. Ko nan ha ko. Oh gitu. Ko yang panggua ko tadi ko na mim mulia. Ko na kaki kemana ko nanda. Bana monyo Muhammad. Bantu orang Muhammad. Ketika orang duduk bantu aku di sana. Masya Allah. Iya. Itu nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu bentuk itu. Bah aku bisa aku yang ngecek, tapi aku tak kurang tahu. Nah, aku bisa aku yang. Sesuatu itu kan rasio anak ya. Rasio yang bisa dibongkar. Iya. Nya Allah rahasia aku rahasia Allah lah. Iya. Itu kaji. Jadi kalau kaji tentang Muhammad kau ya. Iya. Jadi keyakinan awak itu tambah bulat jadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam semesta yang membuatnya kita bergelantungan di atas dunia. Bulan, bintang, partikel, sel alam semesta dibuatnya bergelantungan di muka bumi. Itulah satu perkataan yang paling dicintai oleh Allah dan juga para malaikat, kecuali hanya menyebut-nyebut nama Allah dan para rasulnya. Jadi hakikat zikir kalau menurut awak Buya yang pernah pelajari, ternyata zikir itu bukan hanya menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tetapi menyebut-nyebut nama Allah sebantu lah. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Lah berzikir tuh. Lah termasuk berzikir nama itu ya. Jadi subhanallah. Jadi banyak jo pengalaman yang berdapat dari dia. Kecil ambu lah santiang lah jo kaji ke rupanya masih banyak yang tersembunyi lah. Masih banyak yang dapat lah. Yang sebenarnya orang-orang yang alim itu kan memang terkait. Orang-orang yang alim tidak pernah mengatakan dirinya penuh dengan ilmu. Iya. Itu makanya laut tidak akan pernah penuh dengan ikan. Iya. Langit tidak akan pernah penuh dengan bintang. Iya. Dan perut tidak akan pernah penuh dengan makanan. Iya. Dan dada tidak akan pernah puas dengan ilmu pengalaman. Iya. Jadi ketika orang alim itu menganggap dirinya belum seberapa, semakinnya kaji pengajian, semakin tak adanya punya kaji. Jadi orang-orang yang haus dengan ilmu itu laksananya meminum air laut. Iya. Semakin minum air, semakin kering tenggorokannya. Semakin minum, semakin nawinya. Semakin mempelajari agama Islam gua. Nyo cuki, nyo gali, nyo telusuri, nyo silau di balik nan tondo.
di balik nang tasuri ado nang tasiri, di balik nang kasaku ado nalui. Nyo telusuri tadi sehingga nyo ndak mempunyai nyo makin ndak ado nyo punya ilmu. Itulah memang orang yang punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu itu adalah orang yang tidak merasakan ilmunya belum seberapa. Itulah nama ilmu. Tapi kalau inyolah merasa hebat, inyolah sampiang, ada yang kusia kok, itu nak orang pun tak walimu orang. Anyo saja yang mengecekkan dirinya balimu, tapi nasabananya nyo tak balimu. Nah, kembali ke kaji tadi ya, inyo saja mengecek dirinya berilmu. Berarti bacakanlah satu kebenaran dengan kebatilan. Tuh Muhammad yang berjaya. Muhammad jo Abu Jahil. Jadi ibarat tubuh ko laksana Mekah. Kemudian ada dalam Muhammad dan Abu Jahil. Jadi kalau dia merasa berilmu berarti itu Abu Jahil. Abu Jahil itu ya. Ang itu pegang Mekah. Iya. Pasti lah ya. Jadi itu yang ya berikan kepada jemaah-jemaah pasti dah tersentuh hatinya. Alhamdulillah. Iya. Ya itu saja ku. Namanya siapapun saja kita nak. Biar kita tuanku, biar kita orang pengalih, biar orang seorang pejabat walaupun kita rakyat jelata. Iya. Undang-undangnya macam itu saja. Setiap ada orang yang menyayangi, pasti ada orang yang membenci. Iya. Dan setiap orang yang membenci, pasti ada yang menyayangi. Iya. Jadi apapun yang kita buat, ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang pro kontra, ada yang tidak percaya. Gitu. Jadi kita cuman nawa itu yang pentingnya. Awak memberikan kebaikan, menurut awak baik. Iya. Kalau menurut orang tentu orang pula yang akan menilai, ya nak. Iya. Jadi awak berbuat baik menurut hati awak dan nurani awak. Iya. Dan orang menilai itu of to you, terserah. Kemudian kita pulang kepada Allah. Kita hanya berbuat dan bekerja dan beramal hanya karena Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan manfaat untuk orang banyak. Iya. Kok sakit namanya, kok banyaknya namanya, tentu ada pengguna bagi masyarakat. Itu sebenarnya kok. Iya. Model kau ya. Dek Buya lah ayat Buya sementara berarti lah menyudahi seketik perkataan Buya tentu, tapi bukan berarti habis ya. Dek lah besok namanya rokok sebatang, tidak ya, sambil menikmati kopi minum ya. Jadi tadi yang diterangkan Buya kita dosa-dosa ambo di maupun berado pada hari kau, yang terangkan Buya Imam Sidi tentang kaji tubuh, tapi seketiknya tidak banyak dah. Ya istilahnya ada sekedar untuk lama-lama minum kopi, tapi mengandung ilmu. Mudah-mudahan. Iya. Jadi kalau kita bercerita tentang yang mencari basir Allah, yang mendengar sami Allah, yang berkata kalamullah, dan berfikir ilmu Allah, dan mengarik kudarai Allah, dan berkehendak iradat Allah, dan hidup ayat Allah, kan itu ya. Yeah. Jadi setelah hidup ayat Allah dalam diri awakku, apakah amalan yang patut kau persembahkan kepada Allah tadi ya? Amalan khusus setelah sholat maghrib misalnya, atau setelah sholat isya malam-malam, atau sesudah sholat subuh misalnya, meyakini bahwa ada yang gaib dalam diri awakku, bahwa Allah tu jauh ndak bantaro, jauh ndak bajarak, dake ndak bantaro. Nah, apa amalan yang khusus yang bisa kami pelajari? Anggaplah mboko sebagai jemaah Buya Basrato Jo, penonton yang menyaksikan yaitu video kita itu. Nak pada sana kan iya. Tadi sebentarku Buya mengecekkan tentang kejadian tubuh manusia. Kemudian awak tanya apa amalan yang bisa awak amalkan sesudah sholat kalau bisa. Apakah berupa zikir atau selawat Buya? Mencari Allah dengan Allah, mencari Allah karena Allah, kan itu kan? Subhanallah. Adalah zikir-zikir yang untuk membukakan tabir, membukakan hijab. Iya. Dan salah satunya adalah zikir la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah itu adalah raja daripada segala zikir. Iya. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebagus-bagus zikir, sebaik-baik zikir, ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Kemudian zikir itu membaca istighfar.
Iya, iya, Bu. Istighfar astagfirullahalazim. Kalau Nabi Muhammad dalam 24 jam inyo ndak pernah putus membaca istighfar. Ada pendapat mengatakan 70 kali, ada pendapat mengatakan 100 kali. Iya, Jadi iya. Nabi Muhammad itu sudah diampuni Allah dosanya, sudah dijamin masuk surga. Malahan beliau tetap membaca istighfar. Iya, Karena iya. kegunaan istighfar itu yang pertama adalah membukakan pintu rezeki, Subhanallah. yang kedua melepaskan kita daripada penderitaan, Iya, iya. kesempitan hidup. Kadang-kadang kehidupan kita kan ada sampingnya. Iya, Bu. Kadang ekonominya, kadang-kadang ada macetnya. Iya, iya. Usaha kadang-kadang ada tasandeknya. Iya. Kadang-kadang permasalahan rumah tangga yang sangat rumit, Iya, iya. yang berkelimit taruh Jawa. Sehingga tidak terpecahkan dia kadang-kadang. Iya. Amangkonya istighfar kulah sebagai untuk bisa kita menghadapi apa yang terjadi, yang sulit-sulit dalam kehidupan awak. Ekonomi lah, Iya, iya. rumah tangga lah, dengan istighfar itu tadi lah. Kemudian lah yang ketiga, keuntungan membaca zikir istighfar itu adalah rezeki diberikan oleh Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Contohnya lah yang kuna. Iya. Oh, modiangku mono manjo ubek nama kan? Iya. Ubek Pusako Minang, itu ubek herbal ya nah. Iya, iya. Seperti contohnya dalamnya ramuan-ramuan Pusako Minang adalah ramuan pilihan yang sudah pernah digunakan oleh orang-orang tua kita terdahulu seperti buah pala, cangkeh, serai, jari angau, dasun tungga, sipade api, kunyit balai, merica hitam, hitam putih, urek kelapa, urek pinang, urek kayu rusa, Iya, iya. urek kayu angin, buah rotan, pemburu langkok. Iya, iya. Nah, ini angku yang menciptakan ubek. Iya, iya. Yang alhamdulillah banyak masyarakat orang Minang mungkin mempergunakan dan merasakan manfaatnya. Nah, jadi rezeki yang tidak disangka tadi, min sulah tasib, ketika kita membaca istighfar, Allah akan munculkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki yang disangka tentu tuh, pokoknya mau dia uang pegawai. Iya. Uang pegawai itu gajinya tiap bulan kalah tentunya. Iya. Pokoknya tiap tanggal 1 gaji turun. Iya, iya. Itu rezeki lah disangka nama tuh. Lah tahu rezeki itu mah. Iya, lah diagaan di bawahnya. Lah tentu doa cuma nak menunggu tanggal sana. Iya, iya. Itu namanya rezeki nah dikira-kira. Ada rezeki yang diizinkan Allah kok tanpa awak pikirkan, tanpa tabayang awak, tapi muncullah rezeki. Iya, iya. Contoh, mari awak petang kita berbincang-bincang masalah ubek Pusako Minang dan kuna. Kemudian awak masukkan ke YouTube ke Alamaya. Iya, iya. Kemudian ditontonlah dia masyarakat. Petangko masyarakat dari Pekanbaru, inyo mengikuti channel Ambo sendiri yaitu Starlight Channel. Inyo pun mengikuti ceramah-ceramah Minang yang Ambo posting. Iya. Dari kajian tuo atau sejarah para aulia Allah yang ada di Minangkabau. Inyo mengikuti. Kemudian inyo pengen lo ubek Pusako Minang. Subhanallah. Itulah namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak pernah terbayang lah ada. Awak cuma mau buat kontennya, bau orang go bisa terbantu, kok sakitnya tentu senang. Salam mau kunyo latihan kamari PUB, dapat suwe buku loh. Iya, iya. Dengan kehadiran munculnya ubek Pusako Minang, apun dicari selamuku lah masuk orang. Itu nih awak ini. Alhamdulillah. Mulanya di komennya di YouTube tadi. Saya dari Pekanbaru pengen obat ini. Bagaimana cara mendapatkan obat ini? Katanya. Iya, iya. Alhamdulillah. Itu mah. Nyo minta ube Pusako Minang kuampik betul. Iya, iya. Subhanallah. Jadi di sana besok insya Allah kami kirim ube Pusako Minang ke Pekanbaru. Iya. Itunya di jalan apa? Kau jelek ya, saya nampak Di lagi. jalan apa tuh? Jalan apa tadi alamatnya?
Tadi dari ODP dong, ambil kursi dicari. Jalan tadi dalam ya, jen turun jadi lama ya. Besok insya Allah kami akan mengirim obat ini dun sana yaitu ke Riau Pekanbaru. Karena ada orang yang mengikuti ceramah hanya tertarik dengan UB Pusako Minang. Jadi kalau soal kesehatan ya, sebenarnya UB Pusako kan namanya kan sebagai syariat. Iya. Dan ambo tidak segala kali selalu ambo tangkis perkataan-perkataan kepada masyarakat kambo baik pun ya. UB Sultan memang rancak, memang hebat. Santiang B-nya. Ambo tidak suka dikecil Santiang. Karena yang Santiang itu menurut ambo sesuai kaji ya, Allah yang Santiang. Allah yang hebat. Bamong kehebat Allah Ta'ala, Allah jualah yang magiah pengana kepada awak. Jadi gerak badan tadi itu geraknya Allah, pemikiran awak tadi itu pemikiran dari Allah, dan setiap gerak geri awak itu la haula wala quwata illa billah alil azim. Ide-ide cemerlang itu datang dari Allah. Tak kalau ambo akan mendapatkan ide ramuan personalku ya, yo sesudah sholat dibaca seperti biasanya, yang rutin dibaca, kemudian berdoa, doa ya Allah, ampunlah dosa-dosa ambo, ibu bapak ambo, kemudian ambo bau sawo ya Allah. Agilah ambo ide-ide cemerlang ya Allah untuk bau sawo ya Allah. Nah dalam mak dawak ketujuh durang, sanang awak sanang lurang, piti berakai didapek, dan mendapat juga keturunan soleh dan soleha. Amin. Ba'apulo anak wak kerancak utaknya. Kalau barang tidak halal dia gih. Iyalah. Nah, supaya jadi rancak lu tak anak wak supaya anak aku jadi orang bisa itu mata tekana itu. Ambo cari ube yang rancak, menurut yang ambo dapatkan pengalaman yang dia ide oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat tangannya. Kemudian ambo jua sanang orang, lalu orang tu berdoa. Untuk tuang siap jelah datuk mudo tu ubeknya dia gih kawak ya sanang awak dinyo. Panjang jumuannya, murah rezekinya, piti nak dapat sanang. Nah, ubek nak agen korang pun nyopun sanang. Lama dawak katuju dua. Awak ngarepek orang nak kehilangan. Awak dapat orang nak kehilangan. Itu sebenarnya di sana. Jadi kita cari sebenarnya mukhlisin al khadil, pasti kita memburu keridhaan Allah. Denyut jantung, elaan nafas, gerak detik apapun tak lepas dari geraknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti nonton di layar lebar, di perhatiannya wak. Bah bisa tahu bentuk itu. Itu kan pengalaman Buya aja kok. Nambah ceritakan. Bukan nambah dapat lain, tapi dari channel YouTube Starlight yo. Mangko mau mengetahui tentang itu Allah tu jauhnya ndak bajarak, dakiknya ndak bantaro. Kini saja mengecek dia di Buya kah? Dan kepada dusana ambo yang mendengar video ko atau nonton video ko, kini saja mengecek awak bisa merasakan kehadiran Allah. Buktinya, awak mengecek dari A sampai Z, awak mengecek dari Ali sampai Ya. Baruto atau tidak baruto nyawa, siapa yang tahu? Tentu awak yang tahu. Bagi orang yang tidak mengetahui tentang marifatullah. Tetapi kalau orang tahu dengan marifatullah atau tauhid mengenal Allah, yang tahu itu bukan awak, tetapi yang mengetahui itu adalah Allah sendiri. Jadi yang tahu itu bukan awak yang tahu, yang hebat itu bukan awak yang hebat, yang pintar itu bukan awak yang pintar, yang pintar itu Allah. Itu mangkuambo selalu menang katakan. Kecil biar petangga, nikmat yang paling nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Awak jadi Islam kau tak serunya orang dunia kau jadi Islam dah. Kecil biar disuruh ya. Iya. Tak serunya orang jadi Islam dah. Awak alhamdulillah dapat jadi Islam. Ya dah. Dalam orang Islam kau tak serunya beriman dah. Tak serunya beriman dah. Sebagian yang beriman. Jadi alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Syukur dan sana Buya Imam Sidi. Kami sebenarnya saling mendukung. Ilmu pengalaman beliau luar biasa. Tentang ilmu pengetahuan di bidang agama. Kita biasa. Ya. Subhanallah. Kalau agama tanyakan beliau. Tapi kalau soal UB, tanyalah kamu. Ilmu pun yang mau sabui sebentar. Kau dari beliau juga. Jadi sebenarnya channel Iko di sana RPM channel Pusako Minang. Iya. Kemudian Starlight channel.
milik ambo sendiri. Iya. Kalau FPM channel Pusaka Minang, angku Datuk Mudo yang memiliki channel. Iya. Jadi channel kami itu adalah mengobati penyakit zahir dan batin. Iya, zahir dan batin. Kalau masalah zahir yang sakit, aduh tuang nang guyah, bau nang penek-penek, Iya. kapadonan sakit-sakit, kaki nang ngilu. Yo beliau pekarnya. Padonang pukulan yang kurang kuat mau bulu tangkis. Tembakan kurang tajam. Beliau lah punya solusi. Tapi kalau penyakit batin, insya Allah tentu dengan agama untuk menyelesaikannya. Jadi channel YouTube Starlight Channel dengan LPM Pusaka Minang adalah channel mengobati penyakit zahir dan batin. Batinnya kajian tasawuf, ilmu tarikat, makrifat, bagaimana kita mencari Allah karena Allah, mencari Allah dengan Allah, itulah untuk mengobati penyakit batin. Kalau zahir, itulah tubuh yang kasar yang merasa sakit, yaitu sumbangan yang Allah berikan di batang tubuh. Ini sebenarnya aku nan merasa sakit itu sebenarnya di diri kita manusia, bukannya kulit awak. Dilakak dengan tu gini pak sakitnya. Bukan dengan tu ikon sakit sebenarnya. Apa tuh? Apa tuh ya? Kan itulah. Jadi ia ditinju ke nanti sakit tapi dicari sakit nggak dor ya. Mana sakit sebenarnya nan sakit tidak di organ tubuh kita manusia adalah sumbange yang dole. Jadi katakan sumbange kok yang merasa sakit ngilu depan yang. Ketika sumbange aku nggak dole nggak rezeki gitu. Ini sumbange kok nanti di alam kubur nanti ketika manusia aku lah mati balipik tangan kanado matola dipinjamkan orang banyak diantan karumpuit nalayu ke tanah lambang sampai Isra yang terakhir menunggu kiamat tiba. Yang diazab itu adalah sumangit tadi. Sumangit tadi itu yang diazab. Sampai pun di akhirat nanti yang diazab itulah sumangit awak. Sehingga marawang manang sakit, dipicit terasa padi, dilakak terasa sakit, itu sumangit saudara. Sumangit itu yang masuk sakit. Nyo kan kecek biar petanggo modangan dari kajian hati nurani perasaan jiwa raso. Yang 9 mah. 9 jasmani, rohani, rayan, akal, hawa, nafsu, dunia, setan, iblis. 9 banyaknya. 9 banyaknya. Jadi salah satu yang itu merasa sakit. Sakit. Jadi ada penyakit tua kasa, ada penyakit tua lui, ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Kalau penyakit lahir kok lari suami awak, kok lari bini awak, itu namanya penyakit batin. Ya tak? Kok dipicik orang sakit awak tu lah ya. Tapi kalau balik tuang kalau harus memilih di sana atau dia kalau memilih sakit go nama buaya pilih. Sakit lahir, sakit dicabik di pisau atau sakit di hati. Nama ketujuh dia. Kalau terus memilih nak ada ketujuh dah. Ada ketujuh dia. Tapi harus dipilih. Tapi yang model kau ya. Dan kulit kau ya, kalau kembali lo ke tentang sakit hati, ibarat lukonya, ikut pengalaman mau di jalan lo ya, yang pernah deh, dia namanya tonggak merawat tonggak musaji, ketika tonggak balai-balai, biar ketik kena pelajar tidak pandai, dia orang mau mendengar kena gaik, termasuk sama biar maupun mau mendengar, jadi model kau ya, kalau disai kulit kau luko, ya nak ya, sudah aja luko kulit kau di sana. Sudah tuh di lampian karyanya tuh bercubiak balik, berdarahnya balik, mengalirlah darah tuh bercucuran. Kalau dicubit-cubit ya taruhin luko tuh. Tetapi ibaratnya hati yang luko kecewa, kalau dicubit-cubit pula tentunya akan timbul balik. Tapi nak mungkin tangan kau mencubitnya dah. Di sana nak mungkin tangan kau mencubit dah ya. Tapi kalau ada punya masalah supaya nak gantung diri awak, supaya nak stres awak, supaya nak kalau di kepala menurut awak itu baiknya jangan dikanak-kanak. Seramanya luko tadi, jangan dicubit-cubit. Hati kalau luko jangan dikanak-kanak. Yang lalu adalah berlalu. Ya enggak ya?
kita jalani perjalanan baru. Misalnya kok ini lain orang talok bayu labuan kapal bulan dokter di Sukoci bungo lalu kabun nak tinggal kumbang tak nama hingga lain. Itu tinggi dua ada tidak ya, tapi beda aja Buya. Kalau nak dapet Buya orang lain larinya pandangan jauh melepati alam, panang dakek melepati tajam, aku memandang wajahmu haram berpisah aku. Iya apa itu? Ulang carian nambo jodoh. Iya. Ulang perusi, nyorancak, taik bayi badai, kayu yolo, rendah hati yolo, imannya tago. Itu dia orang perusi yang ketolong cari cek Buya. Kok tak katu orang perusi mangamu lagi kan kau cak mau pakai aja. Ketika aku Semrudin lah mulai maja di Tanjung Medan, kawannya nomor sampai orangnya semua pulang, tapi nang kawannya ko ndak dapat izin doh, dan do izin dari Prof. Abdul Rauf nih. Nang beliau lah dapat izin. Dia sama berangkat lah beliau ko ke Minangkabau. Aku Semrudin di Tanjung Medan, banyak orang yang belajar tentang Islam kayaknya kan. Iya. Kemudian orang nomor sampai ko pulang pula ke kampung halamannya masing-masing. Seperti Ibrahim Datuk Amurun Panjang, Rajo Adat, Rajo Ibadat menjadi mufti di Pagaruyung. Kemudian Syekh Muhammad Musin di Solok Kubung Tigo Balai. Kemudian Syekh Muhammad Mutasir di Kota Padang. Kemudian yang keempat Syekh Buyung Mudo di Pesisir Selatan. Jadi orang merampai kau tadi, ketika nyolah mulai ke kampungnya menyebarkan Islam, mengajak orang ku masuk Islam, tapi nyo keras mengajak. Sehingga orang kampungnya tidak menerima kajiannya. Ilmu nanya pelajari tidak diterima. Iya. Kemudian dia karena nyo tidak terima, nyo balik kace nama rampek kau. Balik kace. Kemudian ke kace, kemudian nyo bertanya ke gurunya Syekh Abdul Rauf. Buya, kami di kampung kaji kami tidak diterima di kamu. Iya. Kami pengen lo Buya, baalo seorang kota ajak di kami kanan lo. Matragak lo kami orang ko bisa berubah perbuatannya di kami. Tapi dalam kenyataannya di kampung halaman kami masing-masing tujuan kami ko tidak ada yang tercapai. Malahan kami dimusuhi di warga kami sendiri. Ba aku biar ni mah aku salah kami. Atau ko biar ikhlas megang kaji ke kami lain. Atau barakai guru ni tidak ada di kami. Iya. Taman lah si Abdul Rauf magagai nak muridnya. Iya. Anak murid dia tetong tahun dibilang-bilang tahun 65 ko samo tahun ini. Samo tahun mengaji. Setiap menurut si Burhanuddin, Ibrahim Datuk Amurun Panjang, si Muhammad Musin, si Muhammad Mutasir, si Buyung Mudo, samo tahun mengajinya. Iya. Tapi dalam kenyataannya anak murid ini seorang nggak berhasil. Nambah ko nggak berhasil. Jadi nak kata si Abdul Rauf, ini betulah. Nah sabarnya di kalian kata si Abdul Rauf, ketika si Burhanuddin pulang kampung kami Minangkabau, kalau naiknya lah Buya izinkan lah ibatin dunia akhirat. Iya. Seluruh kaji dan pengajian lah bagian kayaknya. Lah ada izin SK dari Buya. Dari Buya Syekh Burhan. Syekh Abdul Rauf, apa do Syekh Burhanuddin. Iya. Nan kalian yang sabarnya kalau ada izin pulang lain. Tapi di namanya kalian semua kadang kawan pulang kalian nak pulang, Buya tu nak mungkin melarang dah. Iya. Nah kata Syekh Abdul Rauf. Nah, jadi menangan kata nanti kata menangi lah nak murid merampai kata. Oh sedih. Buya, kau kita kata maaf kami Buya. Sangko kami sebelum dia pulang kami lah dapat izin pulau. Iya. Nyatonya tidak ada kami dapat izin. Yang kini Buya, kau iwalu sampurno cukup kami mengaji lagi. Ayo kami ulang mengaji Buya. Iya. Ulang banalah kaji dari alif Buya. Itu kalau tegas seorang guru loh. Kamu ulang kaji nak murid dari alif Buya. Iya. Nak mungkin loh. Kalau kamu mengaji dari alif nak mungkin. Ini itu salah. Baliklah kami Minangkabau. Temuilah si Burhanuddin. Dan kayaknya lah kalian menuntut ilmu lain. Iya. Dan inyo yang akan mengajar kalian SK. Iya. Tentu pulang. Jadi pulang orang Bampek kau langsung ditemui si Burhanuddin. Tiba di Labasuwo Johan Kusnudin. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Woi kawan-kawan.
Lalamu kita nak bersama, lagi kapur dan pak mah. Lai mah wae angku biasa nudin. Kami petangko kaceh ha. Kaceh kawan tu ni yang ya. Iya. Yo kami tersesak je pe ini. Tu bah guru awak sehat, alhamdulillah sehat. Cuman medeko mah Kusnudin. Kami disuruh di Buya kemari. Mengaji jangkau. Kami disuruhnya mengaji balik jangkau. Itu tujuan kami kemari. Kau buka untuk menuntut ilmu, kami mengaji. Iya. Jadi si Burhanuddin ko dia orang yang rendah hati, nyo ndak pernah merasa dirinya hebat, nyo ndak pernah merasa inyolah orang yang sampai kepada Allah. Nyo rendah hatinya. Nak mungkin engkau. Mengalu langku ke mengaji yang. Iya. Kita kan sama mengaji cuma, semua tahun awaknya mah. Kini begitu sobat. Kita kini gua sama-sama menekan kamu Allah aja walai. Iya. Kurang tu kau manuku awak. Kau lawa, kau lamah lawa melawa sentiang milai-milai, kau kurang tu kau manuku. Sebab ilmu nak dua dambo, mungkin nak dua diangku. Ilmu yang dua diangku mungkin jambo nak dua lah. Setiap kita ku punya kelebihan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi nak usahlah mengaji ke kamu. Sama-sama maja aja di sekolah. Akulah kerendahan hati dan tawaduknya nan angku sebulan ini. Iya. Jadi mengkaji aku tadi. Dan sebenarnya Muhammad tu benar yang berdiri dalam dirinya. Sehingga tidak ada kesombongan. Secil pun tidak ada kesombongan dalam hati. Itu makanya orang-orang alim, orang-orang yang banyak ilmu, ini tidak pernah menapuk dada atau mengatakan dirinya hebat. Malah hanya mengatakannya kurang awak atau lemah-lemah. Iya. Jauh kajarannya. Apa doan kalau ditusuk di balik lubuk dia jual sebenarnya dalam lubuknya. Subhanallah. Itulah sebenarnya. Sedangkan ulama besar yang penyebar Islam di Minangkabau, Syekh Burhanuddin, lain nak mau menepuk dada orang. Lain nak mau menyombongkan diri. Apalah lagi awakku seorang manusia biasa, tidak lo wali Allah lo. Tidak lo gagah lo. Ya tidak ya? Guru lainnya. Tidak lo sembahyang ya. Sudahlah guru orangnya guru sembahyang tidak lah. Tidak, tapi ambo tidak ke channel, tidak ke penonton. Tetapi hanya ambo membuang kata-kata itu hanya untuk hiburan saja. Memang banyak teka-teki. Misal punya mobil bagus, naik mobil Fortuner, naik mobil, mati. Gagah, mati. Cantik, hidung mancung segala macam, keriput, mati. Lalu jadi kerja di kantor misalnya kan, kerja kantor pulang ke rumah, kantor lagi pulang ke rumah, mati. Jadi patah hati orang yang merasa sombong. Akhirnya banyak juga yang tobat gara-gara itu. Celai cinta kesombongan tadi ya. Setiap kesombongan lihat dalam sepanjang perhadapan manusia selama dunia kebalanta sampai detik kini. Setiap orang-orang yang sombong, setiap orang-orang yang angkuh, Allah binasakan dengan makhluk-makhluk yang paling kecil. Kemudian kau indak dengan makhluk-makhluk yang kecil dengan orang yang terdekat dengannya sendiri. Kau anaknya lah yang akan menyusukannya, kau anak angkitnya lah, atau kau adiknya lah. Pokoknya orang-orang yang sombong itu Allah binasakan lah dengan kalangan orang rakyatnya sendiri atau keluarganya sendiri yang akan menyusukannya. Ada orang lainnya dengku. Contoh, Raja Namrud, ya. Di zaman Nabi Ibrahim. Raja Namrud itu adalah manusia yang paling angkuh. Sehingga nyo angkuhnya sesuai dengan keadaan. Nyo ndak makan dan tembak. Diantak je pisau nak talok, ditembak je badi nak dimakan pilulu. Memang dia sempurna hebatnya. Masya Allah. Tapi jawab Allah meminasakannya. Ndak je pisau tu nalah memenuhi. Ndak je badi tu nalah memenuhi. Tak tahu.
Jubom itu lah. Anda, bom tuh barang yang haram dong. Oh. Hanya dengan makhluk yang paling kecil. Aduh ya. Malah kehebatannya ditembakin atau orang. Iya. Dia tak yo jelinggi po itu ngangai ngeliangnya. Tapi itulah maha besarnya Allah. Jual itu nalah binasakan hanya dengan nyamuk kecil. Masya Allah. Nyamuk kecil. Nyamuk kecil. Lalat boleh. Lalat tuh kan lebih kecil daripada nyamuk. Iya. Mereka krim nih enggak di pisang emang ada. Anu mau itu agih. Kalau bakso rangi. Darangi ada mau itu. Lalat apa? Ya kalau bahasa Indonesia lalat. Ya, lalat yang kecil. Iya. Masuk lalat tuh uncung ke hidungnya. Sampai kemarin dikiki dimakan lah utak ke terus dia dengan lalat tadi. Iya. Akhirnya karena lalat ko yang memusnahkan mencuci utak anaknya, mangko rabahlannya dalam tagak. Tapi lapak dalam tagak. Tumbang dalam budi. Itulah dengan makhluk yang kecil Allah binasakan. Jadi setiap orang yang angkuh, setiap orang yang sombong, Allah akan binasakan dengan makhluk-makhluk yang kecil atau di kalangan keluarganya sendiri. Firaun contohnya. Firaun itu balalah kekurangan ajarnya, balalah hebatnya tuh. Siapa membunuhnya? Siapa memusnahkannya? Adalah anak angkatnya sendiri. Cuma Nabi Musa. Masya Allah. Lengkap juga ya. Jadi Nabi Musa lah yang membunuh Firaun. Iya, menghancurkannya mah. Iya. Selain Musa, nak tahu. Didampingi orang tuh. Berarti kisah-kisah Nabi itu ya. Iya. Berarti mencontohkan kepada awak yang hidup di dunia. Iyalah. Contoh soal Firaun tadi, contoh soal Raja Namrud yang mematikannya itu adalah seekor lalat yang masuk ke hidungnya, kemudian mencicipi otaknya, lalu sehingganya bertumbanglah di tempatnya tagak itu. Akhirnya pingsan aja dah. Mati. Padahal di Namrud kok kebal kok. Nak makan pisau, nak makan pisau, makan dia tahan tembak, aja lalat. Mati dia Allah Taala. Berarti Allah perintahkan lalat tadi masuk ke lubang hidung Pak Jadah. Ini sombong ya. Kalau tiba di awak, Pak Jadah itu sombong mana ya. Tolong kakinya kanulah kasih Pak Kugai. Kalau enggak, masukan kakinya seolah kakak lamandanya, patah ya.